Bilang non di posisi di mana pero entar di posisi. Informasi dan juga konfirmasi dari pihak BMKG mengenai gempa bumi yang mengguncang Papua Jayapura dengan kekuatan 5,4 magnitudo. Tetapi informasi yang bisa kami bacakan untuk Anda, analisis terbaru dari pihak BMKG, memang berdasarkan hasil pengamatan BMKG sejak 2 Januari, tadi seperti yang dikatakan juga oleh koresponden MJN bahwa sempat terjadi juga gempa di Jayapura, tetapi untuk yang terjadi tadi siang ini memang lebih besar skalanya dibandingkan yang terjadi pada Januari kemarin. Dan untuk saat ini pihak dari pemerintah daerah dan juga BNPB belum terlihat adanya upaya untuk melakukan evakuasi sehingga warga tetap dihimbau untuk berjaga-jaga dan tidak masuk terlebih dahulu ke rumah ataupun bangunan karena ditakutkan adanya gempa susulan yang akan terjadi. Meskipun belum ada gempa susulan yang terjadi sejak gempa pertama tadi pada pukul 13 waktu Indonesia Timur dengan kekuatan 5,4 magnitudo. Hingga saat ini belum diketahui lebih lanjut mengenai jumlah korban jiwa, tetapi tadi koresponden MJN Tinus mengatakan bahwa diketahui ada 1 korban luka yang saat ini dibawa ke rumah sakit, tetapi belum diketahui lebih lanjut ada berapa korban yang ada. Waktu Indonesia bagian Barat di wilayah Jayapura, Papua. Untuk itu, agar memanfaatkan waktu, kami persilahkan kepada Ibu Kepala BMKG, Ibu Dikorita Karnawati untuk menjelaskan terkait apa penyebabnya dan dampak dari gempa bumi yang terjadi di siang hari ini pada hari Kamis 9 Februari 2023. Dan pada kesempatan kali ini juga telah hadir Pak Deputi Bidang Geofisika Pak Supo Prayitno dan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Pak Daryono serta Kepala Balai Besar Wilayah 5 Jayapura. Untuk itu kesempatan pertama kami persilakan kepada Ibu Dikorita Karnawati untuk menjelaskan Ibu. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Ririn atas pengantarnya. Juga terima kasih kepada Bapak Deputi, Pak Daryono, Bapak Kepala Pusat, serta para rekan-rekan dari media yang secara cepat telah siap untuk menyebarluaskan informasi kami. Jadi perlu disampaikan pada hari ini, Kamis 9 Februari tahun 2023, pukul 13:28 waktu Indonesia Barat di wilayah Jayapura, Papua, diguncang gempa tektonik dengan magnitudo 5,2 dan epicenter atau pusat pusat gempa terletak pada koordinat 2,50 derajat lintang selatan dan 140,70 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada kedalaman 10 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah kota Jayapura dengan skala intensitas 5 mmi. Artinya, getaran dirasakan hampir semua penduduk dan membangunkan orang yang tidur ini ya. Dan dampaknya dapat mengakibatkan retakan pada dinding. Nah, untuk intensitas 5 mmi ini tadi dirasakan di daerah Jayapura. Kemudian untuk daerah Kabupaten Kerom
tercatat guncangan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Dan juga dengan intensitas 4 mmi, itu kita bisa melihat lampu bergoyang, barang-barang yang tergantung bergoyang, ya, dinding bergetar, pintu berderik, ya. Jadi sudah terlihat ada getaran atau goyangan dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian berikutnya dirasakan pula di daerah kabupaten, jadi kalau tadi kota Jayapura, nah yang berikut ini adalah Kabupaten Jayapura dengan skala intensitas 3 mmi. Artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Nah, dampak gempa bumi ini dilaporkan menimbulkan kerusakan pada beberapa bangunan di Jayapura. Kemudian, dari hasil pemodelan numeris, gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Nah, berdasarkan hasil pengamatan BMKG, sejak 2 Januari tahun ini hingga hari ini 9 Februari 2023 pukul 14.25 telah terjadi gempa bumi di wilayah sekitar kota Jayapura sebanyak 1079 kali, termasuk hari ini. Jadi ini bukan satu-satunya gempa yang terjadi, namun sejak 2 Januari hingga hari ini di Jayapura, di kota Jayapura dan sekitarnya telah terjadi 1079 kali kejadian gempa dan 132 kali diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Sehingga sudah sejak beberapa waktu lalu, belum lama lalu, BMKG menggencarkan sosialisasi kewaspadaan gempa bumi sebelum kejadian gempa bumi ini. Jadi ada beberapa kali sosialisasi FGD seminar untuk meningkatkan kewaspadaan kejadian gempa bumi, bahkan diselenggarakan pula bersama Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Jadi kami juga berterima kasih kepada tentunya dengan pemerintah daerah, bahkan wali kota dan ada juga wakil bupati, para pejabat daerahnya juga ikut berpartisipasi aktif dalam acara sosialisasi tersebut dan dihadiri pula oleh Deputi Geofisika BMKG bersama Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Poinnya adalah kewaspadaan, kesiapsiagaan sudah disiapkan beberapa waktu yang lalu. Rekomendasi yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, dihimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan juga agar masyarakat menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa tersebut. Mohon periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda apakah masih cukup tahan gempa. Ataupun pastikan tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang dapat membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali masuk ke dalam rumah. Juga pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu melalui Instagram atau Twitter @infobmkg, melalui website
www.bmkg.go.id atau Inatus BMKG Go.id, juga dapat melalui Telegram channel Inatus BMKG atau melalui mobile apps iOS dan Android Info BMKG, serta melalui WRS BMKG atau sekali lagi Info BMKG. Demikian yang perlu disampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media dan Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Korita Karnawati atas penjelasannya. Mungkin di sini juga hadir Pak Deputi Bidang Geofisika. Jika ingin menambahkan Bapak, kami persilakan. Mungkin terkait update gempa susulan, dan yang kedua mungkin tadi seperti yang dijelaskan Ibu Kepala BMKG ada 1079. Nah itu penyebabnya kenapa Pak kok bisa mencapai angka segitu? Baik Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi yang dijelaskan Ibu Kepala tadi sudah jelas dan clear Bapak Ibu sekalian bahwa memang telah terjadi gempa bumi pada jam 13.28 tadi. Dan kemudian ada beberapa kerusakan yang mengakibatkan beberapa masyarakat mengalami panik di sana.